Perkenalkan, nama saya Afifah Setiawan Putri dari kelompok 5 Pendidikan Agama. Nama saya Devi Damayanti dari kelompok 5. Febi Nur Hariza dari kelompok 5. A. Spirit Islam dan cara mengetahuinya. 1. Spirit Islam. Secara etimologi, kata spirit berasal dari kata Latin spiritus, yang diantaranya berarti roh, jiwa, sukma, kesadaran diri, wujud tak berbadan, nafas hidup, atau nyawa hidup. Dalam perkembangan selanjutnya, kata spirit diartikan secara lebih luas lagi. Spiritual adalah suatu yang dipengaruhi oleh budaya, perkembangan, pengalaman hidup, kepercayaan, dan nilai kehidupan. Para filosof mengonotasikan spirit dengan 1. Kekuatan yang menganimasi dan memberi energi pada kosmos. 2. Kesadaran yang berkaitan dengan kemampuan, keinginan, dan intelijensi. Yang ketiga, makhluk imaterial. Yang keempat, wujud ideal, akal, pikiran, yaitu intelektualitas, rasionalitas, moralitas, kesucian, atau keilahian. Spiritualitas mampu menghadirkan cinta, kepercayaan, dan harapan, melihat arti kehidupan, dan memelihara hubungan dengan sesama. Spiritual adalah konsep yang unik pada masing-masing individu, kata Farrar et al. 1989. Masing-masing individu memiliki definisi yang berbeda mengenai spiritual. Hal ini dipengaruhi oleh budaya, perkembangan, pengalaman hidup, dan ide-ide mereka sendiri tentang hidup. Yang kedua, ada cara mengetahuinya. A. Pittman mengembangkan sebuah konsep spiritualitas yang disebutnya spiritual transcendence. Konsep ini terdiri atas 3 aspek, yaitu yang pertama, prayer fulfillment atau pengalaman ibadah. Yang kedua, ada universality, yaitu universalitas. Yang ketiga, ada connectedness, yaitu keterkaitan. B. Smith 1994 merangkum 5 aspek spiritualitas yang diungkapkan oleh Elkins dan kawan-kawan tersebut menjadi 4 aspek sebagaimana berikut. Yang pertama, merasa yakin bahwa hidup sangat bermakna. Yang kedua, memiliki sebuah komitmen aktualisasi potensi-potensi positif dalam setiap aspek kehidupan. Yang ketiga, menyadari akan keterkaitan dan tersentuh oleh penderitaan orang lain. Yang keempat, meyakini bahwa berhubungan dengan dimensi transendensi adalah menguntungkan. Dyson dalam Jung 2007 menjelaskan 3 faktor yang berhubungan dengan spiritualitas, yaitu diri sendiri, sesama, dan Tuhan. B. Rujukan utama Islam. 1. Bentangan teks, Quran dan hadis. A. Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara bahasa. Ditinjau dari segi kebahasaan etimologinya, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah bentuk kata benda masdar dari kata kerja qaro'ah yang artinya membaca. Konsep pemakaian kata ini dapat juga dijumpai pada salah satu surat Al-Quran sendiri, yakni pada ayat 17 dan 18 surah Al-Qiyamah, yang berbunyi, "Sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacanya pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Karena itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya." Surah Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Pengertian Al-Quran secara syariat atau terminologi. Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul dan Nabi-Nya. Nabi Muhammad SAW diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Fungsi dan peranan Al-Quran. Al-Quran memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai Al-Huda yaitu petunjuk. Yang kedua sebagai Al-Furqan yaitu pemisah. Yang ketiga sebagai Asy-Syifa yaitu obat. Yang keempat sebagai Al-Mu'izzah yaitu nasihat. Peran Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia cukup beragam karena tidak hanya berperan sebagai pedoman untuk hidup, namun juga berisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat di dalamnya. Yang pertama, peran Al-Quran untuk kehidupan manusia. Yang kedua, peran Al-Quran sebagai sumber ilmu. Al-Quran juga berperan sebagai
sumber ilmu seperti yang berikut ini. Yang pertama ilmu hukum, yang kedua ilmu sejarah Islam, yang ketiga ilmu tentang pendidikan agama Islam, yang keempat ilmu tauhid, dan yang kelima ilmu hukum. B. Hadis. Al-hadis adalah suatu perkataan atau berita. Hadis Rasul adalah suatu perkataan, berita, informasi yang berasal dari Rasulullah SAW. Adapun fungsi al-hadis atau as-sunnah dalam pengambilan atau istinbat hukum dalam ajaran Islam adalah yang pertama, menegaskan lebih lanjut ketentuan yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, sebagai penjelasan isi Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan manusia mendirikan sholat. Yang ketiga, menambahkan atau mengembangkan sesuatu yang tidak ada atau samar-samar ketentuan di dalam Al-Quran. Pembagian sunnah dapat pula dilakukan melalui pembagian berdasarkan rawinya dan berdasarkan perawinya. Dilihat dari segi jumlah perawinya, sunnah dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, sunnah mutawatir, yang kedua sunnah masyhur, yang ketiga sunnah ahad. Dalam keadaan yang sempurna, sunnah qauliyah atau al-hadis terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama matan dan yang kedua sanad. Ditinjau dari sudut sifat atau atribusi periwayat, hadis dapat dipecah menjadi 3 bagian. Yang pertama, hadis sahih atau benar, yang kedua hadis hasan atau baik, yang ketiga hadis dhaif atau lemah. Dalam ilmu hadis dikenal adanya ulama hadis yang masyhur. Keenam ulama hadis yang kitabnya disebut Kutubus Sittah, kitab 6 tersebut ialah yang pertama Al-Bukhari, yang kedua Muslim, yang ketiga Abu Dawud, yang keempat An-Nasa, yang kelima At-Tirmidzi, dan yang keenam Ibnu Majah. 2. Bentangan sejarah sirah Nabi dan sahabat. A. Pengertian sirah. Ibnu Mazur dalam kitab Lisanul Arab menyatakan faedah asirah menurut bahasa adalah budaya, jalan, cara, dan tingkah laku. Menurut istilah umum, faedah adalah perincian hidup seseorang atau sejarah hidup seseorang. B. Sirah Nabawiyah. Seringkali sirah dimaksudkan sebagai sirah Nabawiyah. Menurut istilah syar'i, maksud dari as-sirah an-nabawiyah adalah ilmu yang kompeten yang mengumpulkan apa yang diterima dari fakta-fakta sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW secara komprehensif dari sifat-sifatnya, etika, dan moral. Ruang lingkup. Sirah Nabawiyah mengandung perincian kisah hidup Rasulullah, yakni asal-muasal, suku dan nasab, dan kondisi masyarakatnya sebelum dia dilahirkan, kemudian berlanjut bagi kelahiran dia, saat kecil, remaja, dewasa, pernikahan, dijadikan nabi, serta perjuangan dia dalam menegakkan Islam sampai penghabisan hayatnya. C. Ijtihad untuk persoalan kontemporer. A. Pengertian hukum Islam pada masa kontemporer. Yang dimaksud dengan hukum Islam pada masa kontemporer adalah hukum Islam pada masa kini atau dewasa ini. Sedang yang dimaksud dengan hukum Islam dalam konteks ini adalah fikih. Jadi hukum Islam kontemporer adalah perkembangan pemikiran fikih Islam dewasa ini. Adapun penyebutan kontemporer pada fikih maksudnya adalah pola pemahaman fikih abad 19 dan seterusnya hingga sekarang. Lawan klasik adalah fikih klasik, yaitu pola pemahaman fikih abad 7 sampai dengan 12. B. Objek kajian hukum Islam kontemporer. Dengan melihat muatan pembahasan dalam buku Masail Fidyah atau fatwa-fatwa kontemporer, maka kajian hukum Islam kontemporer dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek. Yang pertama ada aspek hukum keluarga. Yang dimaksud aspek hukum di sini adalah seluruh yang terkait dengan al-hawal al-syar'iyah, antara lain meliputi pembagian harta waris, akad nikah via telepon, perwakafan, nikah hamil, KB, dan lainnya. Aspek ekonomi ini banyak terkait dengan penafsiran terhadap persoalan tiba dan pengelolaan modern zakat. 3. Aspek pidana. Biasanya pembahasan tentang aspek pidana syarat dengan isu-isu HAM dan humanisme agama. 4. Aspek kewanitaan. Terlihat hukum Islam kontemporer banyak menyorot masalah busana muslimah, wanita karir, kepemimpinan wanita, dan lainnya. Yang kelima, aspek medis. Perkembangan dalam ilmu kedokteran yang sangat pesat mendapat perhatian besar dalam kajian-kajian hukum Islam kontemporer. Sejumlah isu medis menghiasi pembahasan
masail fikih. 6. Aspek teknologi. Perkembangan teknologi yang menciptakan berbagai kemudahan juga tidak luput dari sorotan hukum Islam kontemporer. Antara lain menyembelih binatang secara mekanis, seruan azan melalui kaset, makmum kepada radio atau televisi, memberi salam dengan bel, penggunaan hisab, dan sebagainya. Yang ketujuh, aspek politik. Beberapa kasus menarik adalah perdebatan tentang istilah negara Islam, proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa, dan seterusnya. Yang kedelapan, ada aspek ibadah. Tidak kalah menarik adalah wacana yang berkembang di sekitar soal ibadah, seperti tabungan haji, tayamum dengan selain tanah atau debu, ibadah kurban dengan uang, menahan haid demi ibadah haji, dan lain-lain. C. Pintu ijtihad dibuka kembali. Adapun konsep ijtihad pada masa kontemporer di sini dapat dikemukakan tentang ijtihad menurut Yusuf Qardawi dibagi menjadi dua, yaitu ijtihad. Nah, sedangkan ijtihad insya'i adalah pengambilan konklusi hukum yang baru dari suatu persoalan, yang persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu. Nah, pelaku ijtihad juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijtihad fardi dan ijtihad jama'i. Nah, ijtihad fardi adalah ijtihad yang dilakukan oleh perorangan atau beberapa orang, tidak mencakup seluruh mujtahid atau mayoritasnya dalam menentukan hukum suatu masalah, sah dan tidak ada keterangan bahwa mereka mujtahid menyetujuinya. Yang kedua ada ijtihad jama'i, adalah kesepakatan para mujtahid terhadap suatu hukum syara yang belum terjadi pada masa Rasulullah SAW. Kesepakatan dari ijtihad jama'i adalah dalam kitab-kitab usul fikih disebut dengan ijma'.